Halo semuanya, saya di sini dengan Rando Orlandi gitu kan. Saya coba memaparkan ya rangkuman saya dari pemateri kita hari ini Bapak Dr. Syihabuddin MSI. Oke, langsung saja. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah teori dan motivasi belajar. Oke. Isinya apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama tentang teori belajar, faktor pembelajaran secara teoritis psikologis sampai kepada motivasi belajar di perguruan tinggi. Langsung aja yang pertama teori belajar, gitu kan. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan eklektik, gitu kan. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ekstrim artinya tidak hanya memperhatikan aspek mahasiswa, dosen, atau kurikulum saja. Selanjutnya, teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku, menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua, aliran atau mazhab kognitif ya, menekankan proses belajar. Yang ketiga, aliran mazhab atau mazhab humanistik, menekankan isi apa yang dipelajari. Yang keempat, aliran atau mazhab konstruktivistik. Dan yang terakhir, aliran atau mazhab sibernetik menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Kita bahas dulu nih yang pertama, yaitu aliran atau mazhab tingkah laku gitu kan. Aliran tingkah laku atau behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Lalu Skinner, belajar akan sangat efektif apabila informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap. Pembelajaran segera diberi umpan balik atau feedback, mengenal akurasi pembelajaran mereka. Yakni setelah belajar, mereka segera diberitahu apakah mereka sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. Pembelajar juga mampu belajar dengan caranya sendiri. Selanjutnya, yaitu tentang teori belajar. Ya, teori belajar tadi juga ini juga sudah gitu kan, kita masuk ke Skinner ya. Yang selanjutnya aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar. Meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Ada 11 langkah di sini ya. Menentukan tujuan instruksional, menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, menemukan materi pelajaran, pokok bahasan topik dan lain sebagainya. Keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran atau pelajaran. Keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan atau tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan. Kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang kesepuluh, mengevaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, memberikan penguatan dan seterusnya. Kalau kita masuk ke aliran yang kedua, yaitu aliran atau mazhab kognitif. Aliran kognitif atau teori belajar kognitivisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Kita masuk yang ketiga, yaitu aliran atau mazhab humanistik. Aliran ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang keempat, ya, aliran konstruktivistik, ya, benar, merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi ya atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru berdasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Begitu. Kita masuk ke yang kelima ya, di mana di situ ada aliran atau mazhab sibernetik. Pengertiannya adalah belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Tokoh teori belajar sibernetik, Landa, pendekatan algoritmik dan heuristik, Pas and Scott, tip mahasiswa, Hullis dan serialis. Selanjutnya nih, tentang aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar atau BM. Menentukan tujuan instruksional, lalu menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmik atau heuristik ya. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran.
Selanjutnya nih, prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Yang pertama tentang faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Lalu yang kedua, faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang untuk menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang yang belajar dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Kondisi emosi seseorang, keyakinannya tentang kompetensi pribadinya, harapannya terhadap kesuksesan, minat pribadi dan tujuan belajar, semua itu mempengaruhi bagaimana motivasi peserta didik untuk belajar. Pastinya. Lalu yang ketiga nih, masih di subbab yang sama, yaitu tentang faktor pengembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Lalu yang keempat, faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima, faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Kesimpulannya nih dari semua tadi yang sudah saya bahas. Yang pertama adalah teori belajar mengajar ya, berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi dan bidang kajian lainnya. Yang kedua, dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat dan ilmu-ilmu lainnya. Lalu yang terakhir, tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Selanjutnya tentang motivasi belajar di perguruan tinggi. Tadi kita sudah membahas tentang teori belajar, sekarang kita masuk ke motivasi belajarnya. Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya ya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan yang lainnya. Masuk ke teori motivasi lagi, ya tentang proses motivasi itu sendiri, itu akan diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan yang ingin direalisasikan adalah dipandang sebagai power yang menarik individu atau kekuatan. Ya, terdapat juga beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Masuk ke sebab lagi yang A, fungsi motivasi dalam belajar. Ya, yang pertama adalah motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar atau fundamental yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi, pastinya. Yang kedua, motivasi selalu bertalian atau berikatan ya dengan suatu tujuan. Ya dong, nggak mungkin kalau nggak ada tujuan kita butuh motivasi buat apa gitu kan. Masuk yang ke sebab B, yaitu tentang bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh gurunya. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa di antara lainnya adalah satu, memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberi hadiah, ya kan? Siapa sih yang nggak suka hadiah gitu kan? Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kompetisi baik. Kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar individu sama dengan menjadi seorang juara kelas gitu kan. Kelompok bisa berupa lomba-lomba. Lalu yang keempat, ego involvement, ya kan? Menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Lalu memberi pujian secara psikologi seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Kan? Yang perlu diperhatikan kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Masuk yang ke C, teori motivasi. Yang pertama ada motivasi dan penguat. Selanjutnya hadiah dan penguatan. Ketiga, cognitive dissonance. Yang keempat, teori atribusi. Kelima, self-worth. Keenam, ekspektansi, theories of motivation. Ketujuh, teori humanistik untuk motivasi. Yang kedelapan, motivasi berprestasi. Lalu strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa seperti apa sih gitu kan? Yang pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Lalu yang kedua, gunakan variasi media atau transparansi, video tape dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahan. Yang ketiga, bila tepat, gunakan humor dalam presentasi. Ingat, jangan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan nggak baik.
Keempat, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Yang terakhir, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Lalu sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksionalnya. Lalu menjelaskan manfaat atau pengetahuan, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Lalu berikan contoh juga latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Selanjutnya strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri atau confidence. Ya, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Lalu perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Lalu memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Tumbuh kembangkan kepercayaan dalam diri mahasiswa. Yang terakhir, berikan umpan balik yang konstruktif. Lalu untuk strategi untuk meningkatkan kepuasan adalah gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Lalu berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Yang terakhir, membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Kesimpulannya dari motivasi belajar adalah motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu untuk tuntutan belajar di perguruan tinggi sendiri, yang pertama adalah prinsip belajar adalah sepanjang hayat, lalu berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Lalu pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang lebih baik, menurut Santrok. Ya. Lalu perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa artinya adalah kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa pemilihan pasangan. Sebagai penutup, yang terakhir, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Sebagai dosen pembimbing akademik, ya, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu yang cepat, berprestasi dan mandiri. Mungkin cukup sampai situ dulu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya rangkum. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi Anda semua yang menonton channel YouTube ini. Dan tetap jangan lupa untuk subscribe, comment, and share, serta nyalakan loncengnya kalau kalian mau dapat informasi lebih lanjut tentang channel ini, kalau ada ya. Oke, see you, bye-bye.